Posisi emang bener enak, tetapi dari Ras bakal menggunakan mental mereka mengamankan satu combo tidak berubah. Satu granat, tetapi juga dari Gar terjatuh masih ada satu granat. Bakal coba diletakin kali First Raiders. Anca dengan Sauza bakal coba untuk berduel. Scooper mencoba untuk masuk satu duel. Tetapi granat matang dari Mr. Rom. Mencoba untuk gerak maju, digerus terus, ditataki terus. Satu orang lagi berduel melawan dua orang, kali juga Mr. Rom mencoba untuk ditarik mundur ini saja baik, tetapi tidak begitu aja. Masih ada pertanda bakal eliminasi. Disosol juga. Ada map kita yang selanjutnya, round kita yang ketiga di Purgatory. Oke, ini dia Purgatory. Pernah ditinggal hanya karena kalah materi. Wah ampun, aduh. belum juga pada turun, udah mulai ngeset bye ini. Oke, kita lihat juga di sini Bigan, pesawatnya langsung diterbangkan dari tengah-tengah antara Crossroad dengan Madhouse bakal menuju Fire Brigade seperti biasa. TP bakal mengamankan rumah mereka yaitu di Crossroad dan juga RRQ Hades. Kalau gue lihat ini rotasi mereka sepertinya bakal emang turun di Skylet ya, karena Skyletnya juga ada Blue Zone dan di sana emang drop point mereka. Iya, dan menariknya di sini karena nggak adanya EVOS dan NXL juga, Madhouse ini kosong. Jadi RRQ ketika nanti mereka melakukan rotasi kedua menuju ke area pinggiran dari Madhouse, mereka nggak bakal ketemu sama siapapun dan mereka nggak perlu nyegat tim manapun juga karena memang area Madhouse itu sendiri kosong. Lumbermill juga tadi kalau nggak salah kosong, dan kita melihat menariknya Rans Esports yang masih bermain dengan pattern yang sama untuk di Purgatory. Tetapi dari tim Aura juga melakukan hal yang sama, belum bisa terlalu jauh, tapi catatan untuk Aimgat jangan sampai terculik lagi. Dan kali ini Amex sudah mulai join to the party menggantikan seorang Adam. Di arahnya ternyata sudah ada First Blood dari Kings Esports menuju ke arah First Rider yang sepertinya mereka berada di area campsite dan bakal ada salah satu tim yang menuju ke area Forge, dan sepertinya First Rider bakal melanjutkan perjalanan menuju ke area Lumbermill harusnya. Oke, benar banget. Namun juga di sini di kehadiran di pulau ketiga ya, kalau di area sentral itu gua nggak ada ngeliat pergerakan dari Bonafide. Sepertinya Bonafide-nya emang benar-benar merubah roster mereka atau gaya bermain mereka sehingga mereka nggak ada di area sini. Dan juga tadi sedikit spotlight ada satu kill baru diamankan di mana juga di area 13 house, dan itu nggak seperti biasanya teman-teman. Ranix itu di early game sudah melakukan fight dengan MBR. Ya, gue juga baru ngelihat posisi MBR ada di Brasilia ya. Biasanya kalau emang Ranix ya memang drop zone mereka di Brasilia, dan kalau misalkan kita agak throwback kembali ke babak fase reguler yang menjadi penguasa Brasilia itu biasanya ada NXL di game ada di sana, lalu ada IOG. Betul. IOG juga ngedrop di area Brasilia, tapi karena memang MBR berpikir sebetulnya untuk Brasilia sendiri ini nggak bakal ada persaingan yang begitu ketat karena memang dua tim penguasa Brasilianya itu udah lolos ke babak selanjutnya ya, udah juara di potnya sendiri dan menuju play-in FFVM tentunya. Oke, kita back to the game. Dimana kali ini rupanya dari Rans ya, dari Marsha itu memang kayaknya bakal diutus sih. Coba untuk mantekin aja di area Brasilia, dan Brasilianya juga itu tadi sempat untuk berperang tipis ya, walaupun sedikit atau satu orang itu terculik. Dari First Riders juga itu udah keculik, si Kapten Darkol dan Gardu juga udah dipulangkan. Namun kali Lumbermill-nya udah dihuni oleh Rimo, dan emang kalau gue lihat rotasi dari Rimo ini setelah dari Fire Brigade pasti bakal menuju daerah Lumbermill. Dan juga di sisi sebelah kanannya ada First Riders yang baru aja turun dari 4G-nya karena dia tadi ditatakin oleh Kings Esports. Ya, selain daripada itu kita kali ini sudah waktunya untuk melihat standing round kita dari round 1 dan juga round kedua, yang mana kali ini untuk tim Arjuna berhasil memimpin dengan 30 poin setelah tadi mereka berhasil mendapatkan game pertama dan menempati posisi kedua, hashtag kedua untuk di round yang kedua, disusul oleh DG Esports yang kali ini bermain dengan sangat maksimal, lalu ada Red Bull Rebellion juga yang berhasil mendapatkan 26 poin. Iya, itu dia. Tapi kalau gue lihat dari Rimo ya, sedikit gue mau spot tentang tim Rimo. Rimo di dua match kali ini dia konsisten masuk ke dalam top 3. Itu bagus banget, dimana di round pertama mereka buyah, round kedua ada di hashtag kedua. Itu bagus banget daripada regular season kemarin ya, dimana regular season kemarin dia tuh sempat naik turun. Ya, lebih tepatnya sempat naik turun, dan setelah ke fase-fase terakhir dari match itu mereka malah turun banget.
Dan kali ini dia agak sedikit atau mudahan aja malam ini dari Rimo bisa nge-up lagi agar bisa bertahan di divisi 1. Iya, memang seperti yang kita mention tadi di awal sebelum masuk ke pesawat, untuk tim-tim yang sebetulnya agak sedikit terseok-seok di fase reguler, itu kita bisa melihat 3 nama, ada Rimo Arjuna, DG Esports dan juga Run Esports. Yang sebetulnya di fase reguler itu mereka agak sedikit sulit untuk nge-up, untuk berada di top table gitu. Sekarang mereka mulai membuktikan ataupun menunjukkan performa sebetulnya garangnya dari mereka gitu loh. Iya, betul banget. Dan juga sudah ada beberapa pemain-pemain baru tentunya udah dimasukkan setelah regular season itu berlanjut ya, atau sudah selesai juga. Dan kemarin kita ada update patch baru nih Bigan. Iya. Ya, di mana Corona itu mendapatkan nerf yang emang menurut gue ini nerfnya bakal meninggalkan meta Alok. Bukan Alok, maksud gue itu dari Chrono ya. Bahkan menghadirkan lagi meta Alok, dan Chrononya tadi itu bakal tenggelam banget. Dan juga dari penggunaan skillnya pun yang namanya shield itu bertahan cuma 5 detik. Iya, tapi gimana ya kalau misalkan gue boleh berpendapat juga, untuk Chrono sendiri memang satu-satunya karakter yang bisa membuat shield, sedangkan untuk Alok sendiri nggak bisa. Tetapi kita suruh melihatkan sekarang pertempuran yang mereka kali RBR sudah mulai bertempur bersama dengan satu lawannya. Ada siapakah di sana? Ternyata Bonafide yang akan kali ini diturunkan untuk kedua kalinya ataupun ketiga kalinya, karena dia juga sudah ditumbangkan oleh Razor dari area yang lainnya, Azuri. Oke, kalau kita lihat 2 orang udah harus dijatuhkan, namun kali ini sudah ada Stogeran matang bagi lempar ke belakang, dan juga Fruits bakal mengending 1 orang yaitu Calvin. Dan kali Bonafide bakal coba untuk dipukul mundur, berani datang ke area yang ada sentral di mana itu Red Bull udah bakal bertahan, namun di sisi lain juga sudah ada 1 kill bakal diamankan oleh teman-teman Ranix. Dan kali ini juga Bonafide menyisakan 2 orang, di mana Rehans yang pasti bakal terhimpit. Dari belakang juga terdengar suara tembakan, mencoba untuk pop up 2 global sekaligus, bahkan 3 untuk murung diri. Ini gak terlalu worth it karena granat sekarang masih bisa dimasak, mencoba untuk dihancurkan kali ini glownya, dan juga bakal terus digerus, dikikis habis dari belakang. Joy mencoba untuk menghancurkan 1 orang dari Ren, mencoba untuk ngejut, tetapi gak bakal kasih jalan. Dan juga Joy pun berhasil mengending di sana. Misalkan 1 orang aja dari Bonafide berhasil coba untuk menghindar sejauh mungkin, Bigan. Aduh, gua sedih ngelihat permainan dari Bonafide di akhir fase reguler sampai ke hari ini. Sebetulnya apa yang terjadi pada Bonafide? Mereka bermain tidak seperti biasanya. Gue ngelihat kayak ada sesuatu yang mengganjal strategi mereka. Ada ibarat kata kayak polisi tidur yang ngehadang, harusnya mereka ngebut, mereka jadinya ngerem. Ya, emang harus mengurangi tempo jadi ya, atau bahkan lebih diberhentikan sekarang. Padahal juga tadi dari panel analis itu ada Just9 yang udah bilang sepertinya kita bakal merubah roster atau memperbaiki roster di malam hari ini. Wah, ini memang yang diperlukan oleh tim Bonafide ya. Selain daripada perubahan roster, mungkin tempo, tensi, dan juga strategi harus segera diubah. Tapi dari kali itu bertempur juga bersama dengan lawannya. Ada siapa di sana? Rimo Arjuna yang bakal coba ditusukkan, Azure. Oke, kalau kita juga dari belakang sudah 2 orang First Raiders. Kali ini sudah ada Souza mencoba bakal langsung terus menggerus, karena 1 orang udah mendapatkan namun dari belakang coba untuk secure 1 gol lagi bakal dihancurkan. Tarik mundur tapi langsung sempat, dan juga bertujulik. Randy menjadi 1 orang yang harus bertahan dari Rimo, dan juga harus mundur kali ini, Bigan. Aduh, kenapa ini dari Rimo barusan aja mendapatkan placement bagus, dan kali ini dia harus terseok-seok dengan 1 player lagi yang udah harus bertahan hidup. Ini nggak bakal bisa dibiarin. Maksudnya tim-tim yang lain lagi berjuang juga. Mereka ingin menempati posisi 6 teratas, dan mereka tahu siapa yang di posisi 1, posisi kedua. Mereka nggak bakal ngebiarin dengan mudah begitu saja. Termasuk kita Ghost Rider sendiri. Ini merupakan tim yang di game ke-1 dan ke-2 agak sedikit sulit juga. Bener nggak ada di top table istilahnya, dan mereka tahu untuk Rimo sendiri sudah berhasil dapetin Buya dan juga #2. Kemungkinan mereka tahu tentang hal itu, dan mereka tahu juga permainan rotasi dari tim Rimo Arjuna seperti apa. Gak jauh-jauh juga dari drop zone-nya tim First Rider, sampai akhirnya dari tim Rimo Arjuna harus sudah tumbangkan 1 persatu playernya oleh First Rider, dan First Rider harusnya memiliki asa yang lebih meskipun tadi di awal harus diculik 1 playernya. Iya, itu dia. 1 ditukar 2. Dan juga kalau gue lihat sedikit dari minimap itu tadi ada Rimo Arjuna yang emang terhimpit posisi mereka, karena di perbukitan tadi ada Red Bull Rebellion dan juga Force Riders dari sisi sebelah kanan. Dan emang sebelum dari Rimo ini pengen masuk ke daerah Brasilia, itu mereka berpapasan dengan Red Bull Rebellion. Sempat juga Red Bull itu coba untuk nge-clutch, tapi dari Rimonya memutuskan untuk bergerak masuk aja ke dalam zona, karena ini masih zona pertama, dan meninggalkan dari Red Bull. Enggak. Rimo ternyata
kabur menuju ke area yang lain, bahkan masih ada di luar zona ya. Begitupun dengan Bonafide ternyata setelah mereka tadi harus terculik player satu persatu di area sentral, dia masuk ke pinggiran zona dan ya ampun benar-benar sial banget ya. Iya. Gue lihat-lihat ini kayak sialnya banget gitu lah, bukan cuma sial doang. Betul, dari Bonafide ini menghindari peperangan ya. Iya. Menghindari peperangan di area sentral dari Red Bull. Niatnya ingin berpindah ke sisi sebelah kanan, tapi tadi udah bakal ketemu juga dengan 3 orang dari First Riders. Tapi untungnya ini rotasinya jauh banget ya. Iya. Dan juga untungnya dia ditinggalin sih. butuh kesabaran sih. Ya. Untuk menjadi seorang Gustav lone survivor ada di luar zona terus udah ngeliat musuh, wah itu butuh kesabaran ekstra. Tetapi kali ini tim yang lagi nge-up juga ada DG Esports sepertinya sudah mulai agak notice menuju ke area sebuah area pertahanan dari tim The Prime ya. Ini Iya. DG Esports juga mereka sedang berada di performa terbaiknya, tapi di arah lain ternyata sudah ada Mervin yang berhasil merupakan Mr. Home, salah satu player yang di game sebelumnya berhasil dapatin buyah. Kali ini harus ditumbangkan tapi belum ada confirm kill, dan Rans bermain seperti biasanya. Beberapa momen di fase regular season Rans harus berkali-kali ditumbangkan di bukit yang ditempati oleh RBR, bahkan pernah oleh RBR sendiri, ataupun bahkan gue ingat ada Bonafide juga yang berhasil ngalahin tim Rans. Tapi kalau misalkan Ransnya bertahan di sini, IOG datang pun IOG pernah diratain di sini dan kita nggak tahu posisinya bakal seperti apa karena tembakan masih ada di jarak yang jauh. Kita bakal melihat dulu zonanya ke arah mana. Tapi kita juga bakal ngeliat selain zonanya ngelihat ke arah mana, kita juga bakal melihat inisiasi dari kedua tim bakal seperti apa setelah zonanya keluar. Apakah mereka bakal sama-sama tarik mundur atau mereka bakal sama-sama ngefight di areanya Rans atau di areanya RBR atau di tengah-tengah di area rumah Tayo. Iya benar, karena posisi dari Red Bull ini sendiri mereka ada di perbukitan dan itu juga open field, serta di depan mereka itu rumah batu udah dihuni oleh Aerowolf MBR dan mereka stay along banget di sana, serta di bawah juga ada Dranix yang bakal siap natakin. Dan benar banget dari Aero itu juga udah beberapa tembakan diarahkan ke arah dari Red Bull, dan juga Red Bull sendiri udah mengatakan karena di depan sana sudah ada Zero yang berhasil diculik oleh Bang. Kali ini Mr. Robin mencoba untuk turun mengamankan satu kompon di dalam rumah Tayo. Namun kali ini juga posisi mereka memang benar sulit, kan dari belakang Bang mencoba untuk nantangin lagi. Di sana satu orang tadi masih sempat untuk di revive dari Red Bull. Ini harusnya bakal menjadi asa untuk Aerowolf MBR karena memang posisi dari MBR sendiri kali ini sudah berada di dalam posisi yang nyaman ya, bisa dibilang gua nyaman. Tapi salah satu resiko untuk Aerowolf MBR sendiri itu adalah kalau misalkan ada tim yang langsung ngeras ke arah MBR dan MBR harus sudah kecil satu player, mereka itu udah nggak bisa mundur lagi. Karena kalau mereka mundur itu udah nggak ada jalan, itu jurang. Betul. Mereka kalau misalkan mutusin loncat ada chance dia terkena fall damage dan mereka bisa ke knockdown satu persatu. Ya betul, kalau gue lihat posisi Aerowolf MBR ini sama seperti The Prime kemarin, di mana dia berperang seperti kata Bigan. Kalau kita berperang di area sini itu terlalu riskan, dan juga dari The Prime itu kemarin kalau nggak salah dari Amerta yang terjatuh dan langsung di clutch. Dan ini emang satu kekurangan dari posisi Aero MBR ketika mereka berperang di area rumah batu tersebut. Namun di sini gue lihat pergerakan dari Aura ini bakal masuk dengan santai, namun juga di belakang sana, oh my god ya, udah bakal terdengar juga suara mobil, dan itu cepat banget mereka masuk menghindari area Marble tadi dan peperangan. Aura itu tadi di zona pertama muncul, zona kedua muncul itu dia masih ada di area Marble. Ya. Mereka ngambil-ngambil di sana, terus ketika zona selanjutnya muncul, ini zona ketiga ya. Betul. Mereka langsung masuk, merangsek dan nempati tengah zona. Mereka nggak tahu sebetulnya di sana bakal ada orang atau enggak, tapi mereka komit. Ini sebetulnya yang diperlukan oleh tim-tim yang ingin masuk ke dalam zona. Kalau misalkan ada orang ya kita hajar, tapi resikonya justru lebih besar juga. Iya. Karena kemungkinan bisa ada third party ketika kita nabrakin satu compound, siapa tahu di compound yang lain ternyata udah ada yang nungguin juga. Ini menurut gua dari Aura satu timing yang tepat ya. Karena di rumah situ emang kosong. Dari DG tadi juga itu menurut gua DG emang jauh banget berputarnya. Sebelumnya mereka ingin mengamankan satu rumah ayam yang di awal tadi dipaksa untuk berperang dengan TP, tapi kali ini mereka lebih coba untuk mengamankan dari area perbukitannya. Dan dari circle ketiga itu masih ada 12 tim, Bian. Waduh, ini gua yang gua takutin adalah lagi-lagi zonanya keluar dari area pertahanan dari tim Rans Esports ya. Berkali-kali ketika zonanya keluar dari area mereka, mereka harus dikalahkan oleh siapapun yang ada di bukit antara rumah Tayo dan juga berhasil. Tapi ini sebuah perubahan dari Rans. Gua kagum. Ini sebuah perubahan. Ketika zonanya tidak ada di sana dan mereka mencoba untuk masuk menuju ke area yang lain, tetapi
ini belum selesai karena mereka bakal menghadapi tim yang lain. Kronos sudah menyalakan seorang Iki dan bakal untuk mundur sedikit. Berapa gol sudah dipasang dan kali bakal masuk ke arah sebuah compound dan Anal berhasil melakukan Abax. Sepertinya Abax juga berhasil melakukan seorang ini yang mana MK berhasil melakukan seorang roll di arah field sana, Azuri. Oke, MGet juga berhasil menculik dan juga Ana berhasil menculik Fori. Namun kali Waduh. rapanya Rimo Arjuna konsistennya udah harus dipatahkan oleh DG Esport. Wow, tidak diduga-duga tapi ya memang itu dia, tidak bakal ada yang membiarkan tim yang lain konsisten. Sinte bersama dengan rekan-rekan timnya kali ini harus tetap di luar zona, bahkan terkena down oleh zona juga. Ini bakal jadi sulit karena memang area mereka juga area terbuka dan kali ini Aerowolf MBR bakal menang pergerakan dari Dranix Esport. Fight ternyata ya ampun harus sudah tereliminasi kembali. Sementara kali ini dari Dranix juga bakal menjadi sebuah kesulitan oleh tim Aerowolf MBR. Sebuah ground sudah disiapkan untuk dilemparkan ke arah bawah tapi tidak mengenai siapapun. Razor masih berlindung di balik sebuah gol bersama Borgai dan juga Aro yang kali masih coba dilepaskan tebakan seorang Bang menuju ke arah depan sana tapi masih belum dapatkan korban. Oke, kalau kita juga Kapten Legal berhasil menculik Fori, namun kali sudah ada MX2B bakal coba untuk dilemparkan, namun juga Kokang terus satu flashback memutahkan Razor dari sisi belakang sudah coba untuk ditembak. 2 peluru udah masuk dari M11, namun Aiden dari belakang berhasil diculik. Sudah ada S-Gun, kali ini Corona bakal dibobot, namun juga Razor mencoba untuk mencari pergerakan Bang di mana dia di situ dia bakal kelihatan bakal turun ditakin di mana juga bakal berduel. Kali ini darah benar berseret dari belakang juga Aiden masih bisa di-revive namun sudah terjatuh Legal Fori kedua kali. Namun kali ini bakal coba untuk terus lagi pergerakannya dua orang terjatuh kali ini dari ARBR. Dua orang sekaligus bakal coba untuk satu orang terpisah dari belakang di mana Razor masih terus mencari dan rupanya ARBR berhasil diletakkan di tangan Dranix Dragon Phoenix kali ini. Wow, Dranix nih bos, kenapa nggak dari kemarin? Dan ini dia kekuatan Dranix yang sesungguhnya. Sementara DG pun harus menghadapi sebuah kesulitan karena Legal berhasil mendapatkan seorang Igam juga. Sementara The Prime juga di arah bawah kali ini bakal menghadapi sebuah kesulitan masuk ke dalam zona selanjutnya. Dan tim DG Esports Limji berhasil menemukan seorang Abax. Masih ada asa dan upaya untuk melakukan revive meskipun upayanya bakal sedikit lebih sulit. Deadly, hati-hati kepalanya tapi masih ada upaya melepaskan karena maybe berhasil didapatkan. Ternyata harus terus melakukan Dranix juga tereliminasi karena zona cukup sakit. Wow, ini Aura berhasil untuk menumbangkan RRQ Hades di arah depan sana dan mendapatkan zonanya. DG pun harus sudah tereliminasi. Sementara tugas dari Aura kali ini untuk menghadang tim yang bakal masuk ke dalam zona dan harus menjadi terparty karena mereka berhasil mendapatkan zonanya, Azure. Oke, kalau kita lihat posisi emang bener enak, tetapi dari Ras bakal menggunakan mental mereka mengamankan satu combo di dalam rumah. Satu granat, tetapi juga dari Gar terjatuh masih ada satu granat. Bakal coba untuk ditakin kali per Raiders. Anca dengan Sauza bakal coba untuk berduel. Scooper mencoba untuk masuk satu gol. Tetapi granat pasang dari Mr. Rom mencoba untuk gerak maju, digerus terus, ditataki terus. Satu orang lagi berduel melawan dua orang kali juga Mr. Rom mencoba untuk ditarik mundur baik, tetapi tidak begitu aja. Masih ada masalah yang bakal dieliminasi. Disosol juga ada Aero. Di situ juga dia kali ini sudah darah terang bakal terjatuh 3 orang sekaligus. Tadi kita juga ada satu granat. Kings kali ini bakal coba untuk lemparkan dari seorang Dix. Di mana juga dari TP masih coba untuk bertahan di luar circle-nya dan Aura mengamankan satu komen yang tepat. Ada 79 bakal meledak ke arah mereka. Satu Corona dengan gua bakal coba untuk dibawa kali ini terkena zona. Namun ada juga 79 dari seorang MGet bakal coba untuk diras. Di mana juga ada Ras menyusul di posisi keempat. Digerus terus satu golnya dan kali MGet mencoba satu inisiasinya menggunakan granat bakal dilemparkan juga namun di sebelah ada Ramon Serawet dijatuhkan. Amirta merasa kalah dengan granat. Ini disusul juga di posisi ketiga. Namun kali MGet menggunakan satu M2 sudah dilontarkan di sebelah kanan masuk juga. Namun kali ini bisa terlihat Weyu bertahan. Namun Amirta menjalankan dari itu dia Aura. Aura ignite, takes the booyah. Wow. Perjuangan